Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan banyak rezeki, bisa naik haji. Allah jadikan anak-anaknya menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negeri. Ya Rabbal. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Melipat lapik puhun dilipat tiga lagi. Ibu bapak satu terkenal kawin ogon jawab salam dia semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akrama bani adam as-sairil mahlukat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini Bapak Haji Zulfikar SAG MM. Saya doakan semoga beliau dan keluarganya sehat walafiat, senantiasa dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jabatan yang beliau emban ini menjadi wasilah sehingga Allah angkat derajat beliau kebahagiaan dan kemuliaan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Beserta ibu Pak, ada ibunya? Mana ibu? Masya Allah. Alangkah lemah makan kuini. Kuini di Kuba dibawa kawe. Apal ka baca matana? Alangkah lemah ngina ibu camat ini belum diagah lah tetawa. Yang sama-sama juga kita hormati hadir di tengah-tengah kita juga yaitu Bapak Kementerian Agama yaitu KUA Semende Darat Tengah atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang sama-sama wabil khusus ahli yaitu tasyakuran peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak yaitu sebagai kepala desa Seri Tanjung, Kakanda kami Gufron. Sehat, sukses selalu. Salut aku nggak beliau ini ya. Jarang kades galak turun tangan jemput ustaz tuh. Hanya pada malam hari ini beliau benar-benar buktikan subuh olah jemput tuh. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kita dihadapkan nanti kepada Allah pada hari pembalasan, mulut kita ini akan dikunci, maka tangan yang akan menjadi saksi, kaki yang akan menjadi saksi, semua yang ada pada diri kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu ditanya kakaknya, mobil kabani Pak Kades rapat di Batak mancing atau jemput ustaz? Jemput ustaz. Masya Allah. Maka kalau pemimpin itu saya doakan semoga kita semuanya hadir di sini, termasuk para yaitu kades negeri tetangga hal itu Nah, semuanya yang hadir pada saat ini kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Cuman calon Bu rapat gagal. Selagi ingat calon DPR, wali kota, bupati, maka kita harus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati juga yaitu para orang tua kita yang hadir pada siang hari ini, sore hari ini.
para ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Tanpa terkecuali tidak mengurangi rasa hormat, saya doakan semoga kita selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahagia fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Ibu-ibu sehat? Jasmani sehat, Bu? Rohaninya sehat? Hatinya sehat? Ininya sehat, Bu? Alhamdulillah, Pak Camat sehat gale. Kalau lah sehat gale tuh beres. Kalau Pak Camat tadi ngateka suatu kemakmuran daerah itulah banyak disampaikannya. Isan dimulai masjid apa tadi banyak. Kalau aku ringkas Pak Camat, aku nak ngina suatu daerah tuh makmur apa dide, aku nginai ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lah bungok murah senyum makmur gitu. Amo bapak-bapak di mana memang banyak kugos memang di mana-mana itu banyak tuh dirupui proposal tadi banyak. Nah itu alhamdulillah dalam suasana yaitu kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengawali tausiah ini, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari selama ini semakin lama semakin bertambah? Ataukah keimanan kita yang ada di dalam hati sanubari kita ini semakin lama semakin berkurang? Ataukah sebaliknya semakin lama semakin pupus, masih saja bangga yaitu dengan sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Dek dia perubahan sama sekali. Labana lah bercucung bahkan yang bercicit masih lo dulu lah. Kebila zuhur dang lemak di kebun, asar dang lemak nggawe, maghrib lah kemalaman, isya terkunjau depan TV, kadang-kadang hungau lingayau HP, akhir tu apa kesiangan ngendang lagi, bangun segempak pula ngenantu baru. Maka oleh sebab itu pada kesempatan sore hari ini saya mengajak mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, waktu ini terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu hari-hari kita terus berpacu mendekati sakaratil maut. Maka satu hal yang perlu kita tanyakan terus-menerus pada diri kita, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99% bahkan sampai 100% termasuk aku belum sanggup menghadapi malaikat Israel. Maka oleh sebab itu mari kita sama-sama untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dalam menggapai mardatillah. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, bersyukur itu adalah menikmati semua yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang menurut kita baik dan baik menurut Allah, dan Allah Subhanahu wa taala meredoi atas kebaikan kita tersebut pun baik menurut kita dan tidak baik menurut Allah, karena yang terbaik yang tahu bagi hamba-hambanya yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, kalau kita nak ngitung didekati hitung-hitung. Allah menantang kita, wa in ta'uddu nikmatallaha tuhsuha. Dek tahu kamu merikina, disindir lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Maka tentu kalau kita mau bersyukur kepada Allah secara maksimal di dekapaca, maka paling tidak ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersyukur, yaitu mewakili dari semua nikmat cukuplah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring dengan sebuah harapan, mudah-mudahan kita semua nanti akan dimasukkan dengan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sebelum ceramah ini 2:30 lewat seperempat. Biasanya kalau ngundang ceramah isan di jauh peringatan Maulid ini berapa jam Pak Kades?
10 jam. Berapa lagi? 2 jam 7 menit. 2 jam 7 menit. Nah, itu bukan lagi ceramah anak muno itu Pak. Hah? Ngepalang lo ini baik itu demi setengah 6 ya mau itu. Ya, ini angka nak dirasan ka kele lama ngomong lama ige. Kele panda ige awak lah jauh mana diundang kata panda katanya kan. Jadi ia paling alap mak mana Pak Kades? Sejam setengah. Yang sedang. Ah, ini kan cukup rasanya. Memang tadi kami lah berasan. Yang sedang saja. Mbak ibarat pantun kadang-kadang ada tina amu jema di sedekah. Ceramah ni memanglah pengujungan. Tu apa kena pergi ya. Mbak biarat pantun jema bersama nanam kawa padi pulot penginjau ipal. Aku ceramah dek kalama karena perut lah mulai. Nah, terbukti nah dek kalama tini Pak Camat ya. Baik. Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar itu ada 3 kata yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Nah, ini aku lagi boleh ulasan. Maulid, maulud atau mulutan. Ini mana itu? Hah? Mulutan. Maulid itu adalah hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud itu bayi yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya yang bernama siapa namanya? Nama ibunya Aminah ya. Kalau mulutan itu biasanya bahasa kami rapat di Jawa, Pak Camat, mulutan katanya kan, maulud maksud itu kan. Karena kita ngeje Jawa ni banyak sebahasa hanya lain arti. Ibarat apa mbak, mbak tu kalau bahasa Jawa ayo, ama kita mbak tu ukuran, mbak baku, mbak tambir. Itu lain, sesebutan hanya lain arti. Nah, hukum daripada maulud ini bagaimana? Para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya takriri diperbolehkan. Sebab sunnah itu ada 3. Yang pertama yaitu qauli, ada fi'li, ada takriri. Yaitu qauli yang langsung keluar dari ucapan Rasulullah dicontohkan. Kemudian kalau fi'li itu perbuatan yang langsung juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kalau takriri itu diperbolehkan dan sunnah ini tidak pernah dicontohkan, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa? Sembahyang sunat wudu itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama melaksanakannya adalah Bilal bin Rabah. Nah, ketika itu Bilal melaksanakan sholat. Wahai Bilal, kau melaksanakan sholat apa? Wahai Rasulullah, aku melaksanakan sholat sunat ba'da wudu. Maka silakan kata Rasulullah, itu kata alape, lanjutkah. Kemudian ada lagi yang memuji-muji tentang akhlak dan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Zubair bin Abi Salmah. Ini memuji-muji atas kebesaran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diperbolehkan termasuk kita untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah bid'ah yang luar biasa keberkahannya, yang insya Allah yakin dan hakul yakin Allah turunkan. Mengapa? Karena kita mengagungkan manusia yang paling mulia, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kan di apa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mbak kata Pak Kades tadi, alhamdulillah Pak Kades selama memperingati Maulid Nabi ini dek pernah absen. Kalau umur kita ini kita ambil rata-rata 50 tahun, taruhlah kita galak masuk masjid terti juga ngari peringatan Maulid ini, kita potong 20 tahun. Berarti 30 tahun. 30 tahun itu di sini berapa kali setahun Maulud? Hah? Kenapa kata Pak Kades tadi 2 kali tadi? Woi suruh merot. Masih sekali. Artinya 30 kali.
Nah, yang menjadi pertanyaan 30 kali kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, setelah kita keluar dari masjid, dari musola di mana-mana kita menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, warisan Rasulullah yang disampaikan mulai dari Rasulullah diturunkan kepada para sahabat khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian tabi'in, kemudian ulama al-ulama warasatul anbiya wal mursalin, kemudian disampaikan kepada kita keluar dari masjid ini, dari 30 kali kita peringatan yaitu Maulid Nabi ini, adakah nilai-nilai tambah dalam ibadah kita mencontoh akhlak Rasulullah SAW setelah kita balik diamalkan di rumah kita? Ataukah setelah kita pulang dari keluar Maulid Nabi Muhammad SAW itu, acara ini biasa-biasa saja, sama dengan kita lanang, kita nganingkah khutbah beribu-ribu ayat, beratus-ratus hadis, dan begitu banyak disampaikan nasihat oleh khatib, satu ngeluar udem bercerita paling ngapa pula sia ngundang itu bejapeh dia jong ceramah, atau itu kan tuh aku ngeneng itu ceramah, atau menilai itu. Padahal yang disebutkan adalah orang yang baik itu adalah alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsan. Orang yang baik itu orang yang mendapatkan hidayah itu ketika mendengarkan kebaikan maka ia laksanakan kebaikan itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa-apa yang telah disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, sunnah-sunnah, ahlak-ahlak dari Rasulullah disampaikan oleh para ulama kita itu, dek bediu nek berat Pak Camat, dek bediu nek berat, kita itulah yang memberatkan, ya, baik di segi hablum minallah maupun hablum minan nas. Dek bediu nek berat. Nah, karena tini dek bediu nek berat, ringan, kita yang menganggap berat, dan itu pada akhirnya tidak kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya ringan yang ibu-ibu ni paling mudah masuk ke dalam surga. Kuncinya tadi kata Pak Camat, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Aku nak nanya, berat apa di hidup ini? Ya? Ibu-ibu, kalau kira-kira ibu-ibu salaman ngai laki, berat tidak? Serius, bias beras. Salaman ngai laki, berat tidak? Dede Pak Camat. Pak Camat berapa kali bini salam sakit? Kadang-kadang. Kalau Pak Kades berapa kali salam bini? Bininya salaman sakit berapa kali? 5 kali sakit. Oh, masya Allah. Kami lah perasaan dia kan. Jadi salaman ngagi laki tu dede berat gue. Aku nak sandi ibu-ibu nak nganeng bias-bias. Berapa kali kamu sehari semalam salaman dengan laki? 5. Serius, jujur. Berdosa di dalam masjid ini. Hah? Kalau jemaah pada kami, Bu, kalau jemaah pada kami salaman dengan laki setahun 2 kali. Riaya Fitri dan Riaya Haji, bukan cuma sini, cuma pada kami itu tuh. Laudem khutbah kedua tadi, udem doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai takbir Allahu akbar, Allah langsung saya kenal disalami gala cap emak cap emak. Audi deh Bu. Lah seminggu mantau lakinya, oi dek katanya dengar lom salaman ngaku. Lah seminggu salaman ngai laki lom. Akhirnya gogor lah Pak 2 kali salaman selama setahun tadi. Bukan cuma sini, cuma pada kami. Padahal amalan-amalan yang sangat ringan ini luar biasa bagi ibu-ibu. Karena mudahnya perempuan masuk ke dalam surga itu cukup taat kepada Allah dan taat kepada suami. Laki balik disambut dengan senyum, itu yang diajarkan akhlak. Kemudian dicium tangannya, disalamin. Aku nak nanya nge kamu, satu keluar di sini kele sanggup dide.
Berat. Anggap baik. Padahal dijelaskan 1 kali kita salaman dengan suami itu menggugurkan semua dosa-dosa terhadap suami. 1. Yang kedua, maka ibadah umroh dan ibadah haji itu tidak terlalu disunahkan untuk ibu-ibu mencium hajar aswad. Mengapa? 1 kali salaman dengan suami itu bisa menyamai daripada mencium 70 kali lipat hajar aswad. Apalagi tangan hitam bawa. Nah, balik nih kele, setuju di praktek kamu? Praktek hati itu jangan di. Nah, mudah itu. Aku nak berhasil baik ceramah. Sebab Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun ngajak manusia beriman kepada Allah, tetapi banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah. Dan sayang 1000 sayang, istrinya dan anaknya tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini aku nyampaikan tausiah bersilaturahmi di sini. Hal-hal yang mungkin Nabi Nuh beratus-ratus tahun dia berdakwah, banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah. Aku nyampaikan tausiah mungkin sejam atau sejam lebih dikit. Kalau tidak kita resapi dengan penuh kesadaran, maka deka mungkin pacak ngubah kita gegalanya akhlak kita, baik akhlak kita beribadah hablum minallah maupun hablum minan nas. Mudah benar, Bu. Itu 1. Yang kedua, kita ngentak ibu-ibu ni kada. Kalian adalah terakhir be. Yang kedua, ibu-ibu, kalau laki ngenjok duit, ada di kamu bahagia, mengucapkan terima kasih yang, terima kasih Pak, terima kasih ini, sampai kamu misalnya dicium-cium tangan, oi gerot tiga je melo dengan, oi beruntung iga aku belaki lo dengan ni. Ada di deh. Palsu gale. Palsu gale. Katanya cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sekecil itu tidak kita laksanakan. Belumlah kita nak ngicet, nak zabza, nak sembahyang 40 rakaat, nak sembahyang sekian, nak tahajud dan lain sebagainya. Kuncinya taat kepada suami. Nah, ada sebuah cerita, mungkin ini sekitar seperempat jam, khusus ibu-ibu. Ibu ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul dengan istri-istrinya dan anak cucunya. Disampaikan oleh Rasulullah, wahai anak-anakku dan istri-istriku, cucuku, kalau nanti kamu bertemu ngari Muti'ah, tolong sampaikan salamku. Dialah wanita yang termasuk golongan pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laudem kumpul tadi, alangkah hebat betina itu, di mana kerba itu, katanya kan, maka pacak langsung diponis oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penasaran waktu itu ingin bertemu adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakarinya ngagi Fatimah ni ngajak anak Husain, cucu Rasulullah, satu dicakari dapat rumah Muti'ah tadi. Tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya Fatimah binti Rasulullah. Ada apa? Aku ingin menyampaikan salam dari Rasulullah dan aku ingin bersilaturahmi kepadamu. Oh, boleh. Waalaikumsalam katanya. Belum dibuka dua ini tadi. Kabatu surang apa gadul? Aku ni gadul. Ngari siapa? Ngari Husain. Husain tu lanang apa betina? Oh, yang bernama Husain cingkel lanang. Kecil apa besar? Kecil. Nah, pesan lakiku, kalau lakiku pergi, dek dia di rumah, kalau ada lanang, dek boleh dia diizinkan masuk ke dalam rumahku ini. Aulah kecil Husain ni, kata Fatimah, pergi empuk kecil. Ngelipat balik laju Fatimah ni tadi. Caca, mai katanya wajar dulu masuk surga kerba ini. Ni kecil lagi dia kena apa gini berkumis. Nek kecil lagi dia kena apa gini berkumis. Balik Fatimah tadi sepanjang jalan wajar katanya Pak Kades, dulu masuk surga betina ini kerba ini wajar. Dah kecil baik lagi dia boleh masuk kan. Berjalan balik pagi
diulanginya lagi masuk berkunjung lagi mutia ini. Satu diulanginya lagi tidak dibatal lagi. Anak ini tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nge siapa? Sugeng katanya. Buka dua lagi. Satu dibuka dua ke, dia jangan masuk, solat, kemudian yang mengimami Siti Fatimah, solat zuhur, doa Siti Fatimah, kemudian udah solat duduk, wahai katanya Mutia, aku di sini menyampaikan pesan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku ingin bersilaturahmi kepadamu. Alhamdulillah pacak bertemu. Cuman aku ni ada tu nak ditanya kau katanya. Satu di dua ke tadi aku masuk, ada katanya apa baskom berisi air, ada pula kain buruk. Udem itu di ujung rumah itu ada imbir berisi air, ada pula anduk. Udem itu di dinding itu ada lolok cambuk. Aku nak bertanya tok tiga ni tu apa dia katanya. Penasaran, yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ndek di pangkal dua gitu katanya tu apa itu? Baskom nge air, ngagi kain itu tu apa gunanya? Nah, aneh kai ibu. Ibu nak masuk surga di deh. Nak masuk surga di deh. Alhamdulillah, sagini masuk surga kamu menjalan katanya. Yang pertama katanya, wahai Fatimah, baskom ia berisi air itu dan di sebelah itu ada kain lusuh. Ketika suamiku pulang, maka ku bukakan pintu, ku salami, ku cium tangannya, kemudian ku suruh masuk, ku cuci tangan dan kakinya di setiap harinya. Setiap pagi kata Fatimah, setiap pagi ku gawe kata ini. Sanggup tidak? Suka jauh. Inilah ibu-ibu. Cikil boleh ibu-ibu. Aku buktikannya. Ibu-ibu, duit ibu, duit. Duit ibu, duit. Duit suami, duit. Bila kan ngajak kita ke surga? Makanya kapat ku kecek apa? Wahai orang tuaku, kita nak tegas penuh cinta dan kasih sayang ngari bini ngi anak-anak kita. Ngapa? Kita lanangi sukal Pak Babin masuk ke dalam surga. Sukal. Ngapa? Empai nak melangkah ada yang harus dipertanggungjawabkan. Siapa? Anak dan istri-istri kita. Empai nak melangkah. Ini bini kah bakane? Oh au kudai membayar itu. Ngapa bini kah di sembahyang? Ngapa bini kah di tahu ngaji? Tambah lagi ini anak kah? Au, ngapa anak kah di tahu ngaji? Ngapa anak kah di tahu sembahyang? Dia tahu kita, dia tahu empok paten keneng lalat di masjid Sugeng saja. Maka kita harus tegas. Akunya lah aku tegasi liku. Iku mi sembayang. Denda sagi. Mi sembayang. Denda. Pagi naik lagi. Kas sembayang dide. Wah itu tegas. Pagi masih ke dinda dengar kas sembayang dide. Lagi bupati lagi ngenti apa lagi dengar. Itu. Sanggup dide Pak kamu lulus itu. Ada dia sanggup yakin nak kata cerai kalau katanya. Ngangot malun ngaji mau agi kalau. Hanya Pak Camat laku cerita kang ngaji rumah itu antara tidur 4 kali masih belum melaksanakannya itu. Sama ya. Itu yang pertama. Yang kedua katanya ada di ujung itu, di ujung rumah Kabatu di penanaan nama bahasa kita, ada seimbir air, ada pula katanya anduk. Tu apa gunanya itu? Itu kalau laki ku balik, udah ku salami, ku cuci kaki dan tangannya, ku lapi, ku tawai kudai dia balik tadi. Kamandi kudai, apa kami minum kudai? Ama dia mandi, langsung air yang ku siapkan itu, kemudian air minum lah ku siapkan. Tiap pagi katanya ku laksanakan. Lo mana kamu kok? Lah dilaksanakan lo itu. Apa masih ceripet di luar laki balik? Apa masih cerita seru? Apalah ada di rumah nyambut lo itu? Sanggup tidak kok? Sanggup. Kemudian yang terakhir, wahai Mutia, di dinding rumah Kabatu ada lolok cambuk. Tu apa dia itu tu di dinding itu katanya kan? Oi katanya Fatimah itu adalah pelepah lidi kurma yang ku gulung-gulung menyerupai cambuk. Artinya bezak itu Pak Camat.
Nah, tu apa gunanya itu? Itu katanya satu udem sembahyang maghrib kami ngobrol-ngobrol, kami melanjutkan sembahyang isya, dan udem sembahyang isya kami sama-sama tidur. Hanya sebelum tidur aku menghadap kepada suamiku, wahai suamiku, andai kata dalam satu hari ini pelayananku kurang menurutmu, tolong maafkan aku. Andai tidak cukup dengan maaf, tolong pukul aku. Mana bu? Sanggup tidak? Berat boleh. Alangkah berat itu Ustaz. Paling lantang ya wibzo tu kan. Sen dengan ya, artinya mudah. Ya, artinya mudah. Nah, ini balik nelang. Ini hampir setengah jam nelanang. Bapak-bapak, ini amalan dek ringan pula, cuman banyak ia dilaksanakan. Belum lah kita nak cerita yang lain itu. Amak sembahyang itulah kewajiban. Innama bu'istu liutami ma makarimal ahlak. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini, sesungguhnya aku diutus di muka bumi tidak lain menyempurnakan ahlak. Kudai, ahlak tu kudai. Bapak-bapak, kira-kira, mantau jema rumah, betul apa baik lagi? Berdengar, bersayang, betul apa bu? Yang paling banyak? Sulit tidak mantau mama atau kira-kira? Sulit. Mantau segalanya mudah senyit itu Pak Kadesa. Dia suka itu Makanya betina nih kuncinya aku tunjuk kuncinya di sini. Maka kita keluarga tu bahagia. Kunci betina nih gitu kenapa? Yang pertama lancar tini, jelas di debo. Yang pertama tini lancar, ia kedua rapat di ujung. Lancar galanya. Ame tini dek lancar, ngujuk dek kelapula, mak mana dek kas semangai sampai tu gitu do. Ini banyak kalau pada kami ke pengantin baru itulah, maka aku galak nyampaikan kalau pengantin baru itu istiqomah, maka dia bertahan lama. Mengapa? Karena ada harus landasan ilmu pengetahuan dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amu pada kami di pengantin baru, baiklah kita panggil yaitu kedua mempelai. Kalau tadi kita mendengarkan bapak-bapak, ibu-ibu para undangan dan panitia membawakan lagu, sekarang kita dengarkan suara emas untuk mengakhiri masa lajangnya kepada kedua mempelai. Kami persilakan. Woi, denjok Meksiko, dindak nak dulnian. Nyanyi lagu apa? Cuma Kamu. Bos. Kardos tadilah siapa jemaah? Entah di sini. Kardos tadi. Ndak alap ndak di lagu tadi lonceng pertama laris pacak nek DP motor kapo. Mulai nyanyi dan nyome pertama nek betina. Cuma kamu cintaku di dunia ini, cuma kamu sayangku di dunia ini. Sambar dengan lanang tadi di dia malam hanya gir-gir tu dia tahan. Berugak gala panggung tu kan. Tanpa kamu di dia malam tu kan. Lo karubo panggung li dia meresapi. Dia keruan lagi tu mana tu, mana kelawai, mana segalanya kan. Tanpa ku rasa dunia ini. Cuman pas dia indah benar lo nek dia gaduh dunia ini, kita nek tu nonton, kita buktikan je gaduh tu. Tetatai dia lagu Cuma Kamu tu sampai setahun. Nah ternyata laudem, nikah laudem, resepsi laudem, balik ngiring ke laki. Balik ngiring ke laki 4 bulan, lom setahun. Bebantah, dek tahu menyelesaikan permasalahan. Ngapa? Karena dia ngaji, karena dia bermajelis, karena dia tidak bertanya, karena dia tidak berguru. Akhirnya permasalahan tadi tidak bisa dipecahkan, seharusnya disimpan. Ini kadang-kadang dikebal kaki pucuk panggung. Ibu-ibu nih dia penuh dengan perasaan tak begina. Kalau kita dek keruan kuncinya tadi buka di pucuk panggung.
Nah katanya kebetulan dulu dia pengantin baru, kata ala pesuagem masa kita langanengkannya. Mbak ini kebetulan dia balik, hanya ini sugang gila dekang apa katanya. Kami persilakan kepada Mbak Sianu untuk menyanyikan sebuah lagu. Oh nyanyi, karena dia tahu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Ancak kanyelah dai tadi lah mulai merengot lah di de ala pagi. Lagu apa Mbak? Nah, bisa laku kan? Atau nyanyi. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Kata apa kata kita 4 bulan barang ini kata kan. Laki naon itu ciri-cirinya, dek harmonis rumah tangga, cingki ada masalah itu kan. Hah? Masuk 10 tahun tambah parah lagi. Dek tahu menyelesaikan permasalahan, buka lagi pojok panggung. Tahu apa lagunya? Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Hah? Kata kita nak tua-tua di belakang, kina elah dulu pengantin belagak mana suara ala mbak ini dainya lah mengkak berpita-pita, rupanya budak ini masa gagal di gumbal lakinya. Wajar dia balik katanya. Hah? Inilah perlunya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Hal-hal yang sepele ini kalau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, saling memujilah kita, maka semakin tua semakin bahagia, semakin tua semakin mesra. Itu ini dia kadang-kadang ngina sinetron ada ngambil nasi, suka dengar tolong ambil kadikat nasi, udah pula awal tu ngapu pula maluan pula ngejembur. Diajak berbuncing maluan gaya laki. Nah kan yang paling dak lu ini menakan maluan ngana cucul model pula. Ndong ngaput itu hal-hal yang sudah dihalalkan, nilai pahala besar, ringan digaweka, mangke kita dide melaksanakannya. Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi mari kita contoh hal-hal yang sudah disampaikan oleh para ulama, yang aku yakinlah berkali-kali kita nganengkannya. Laksanakan hal tersebut untuk keharmonisan dalam kehidupan kita berumah tangga. Amin ya rabbal sallallahu. Sallallahu sallallahu alaihi. Mana terus Pak? Masih lanjut? Ceramah ini nak cerdas patona kata Rasulullah. Nak cerdas sebab ciri-ciri ceramah nyambung edidah gitu isan di jema duduk. Kalau dia lah berubah 3 kali, tak apa namanya tutuplah. Dia kan nyambung lagi dia tu. Hanya lompai 2 kali ikut kena. Udim itu nek kedua Pak Camat kalau dia nguap, nah itu dia toleransi lagi langsung tutup. Nek ketiga itu Pak Koa, Pak Camat, kalau ceramah tu biasanya lah ditentukan durasinya. Kalau lebih daripada durasi yang ditentukan, aku takut itu ngelembur nih panitia. Bahagia di debu hari ini? Senang di Pak? Oh ya aku senang pok terpagau-pagau berangkat isan di pagar alam bersiap-siap lah dia tertata yagi aku nak bertemu dengan jamaah sini. Rindu benar. Alangkah lemak makan ku ini di kubak di bawah kau. Alangkah lemak aku di sini ngina ibu-ibu belagak gala. Ibu-ibu ni saya beli ku ini, pergi ke pasar beli ku ini. Nek makanan burung kelari. Aku alangkah lemak aku di sini ngina ibu-ibu cantik bak bidadari. Itu bahasa ibu-ibu tu. Amin ya rabbal alamin. Oh ya kau menurutkannya sedot balik. Mbak ibarat pantun pula ia sebelum berikut
pergi ke semenda lewat bangka, batak buah pala ngari semangka. Andai saja badan aku gi muda, aku nan cakal bini jem semenda. Hanya mak mana tini Pak Babin. Hailah, lan tak diterima lagi percayaan. Ya, berikut. Kalau tadi kita laksanakan akhlak-akhlak. Jadi Bu, perhatikan, kita syukuri lanang laki kita ndak lumanu baik, itulah yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan laki kinai pula penghasilan. Jangan sampai kita lah ngaji lek nginai kemampuan laki sekendak kita saja, tiap hari lah keruan penghasilan laki kurang, ngecot tiap hari. Keruan ngecot tiap hari. COD. Paket, oi panas pala lagi. Datang saja gitu kan. Artinya akhlak tadi dia keruan, dia seimbang itu ya. Kemudian yang kedua, apa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai pembuktian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang kita ingatkan hari lahirnya itu beliaulah Nabi Muhammad SAW. Cinta beliau kepada kita fid dunia wal akhirah. Sebelum Nabi Muhammad bertemu dengan kita, Bapak Ibu, Nabi Muhammad telah sayang nian ngari kita, lah mencemaskan nasib kita. Kalau nak diceritakan cinta Nabi Muhammad kepada kita, udah maghrib kilo lagi lomka selesai. Ada ku cepat dikit-dikit baik. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup 13 tahun mengajak manusia, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan menghadap Allah, ketika menghadap Allah mendapatkan perintah salat 50 waktu, sampai Nabi Muhammad diusul tinggallah 5 waktu, dan tinggal 5 waktu turun diadang lagi Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kau dapat perintah dari Allah? Solat 5 waktu. Kalau mbak itu usul lagi kepada Allah, umatmu tidak akan sanggup. Wahai Musa, aku bolak-balik menemui Allah sehingga tinggal 5 kali ini karena aku memikirkan betapa cinta aku kepada umatku dek sanggup untuk melaksanakan solat 50 waktu. Berulang kali limikirkan kita pula. Ketika meninggal dunia, yang dipikirkan siapa? Ummati. Itu bukti cinta Rasulullah kepada kita. Nah, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Israel, kau jemput kekasihku Muhammad dengan syarat tanya kudai, lah siap apa lo? Ini datang malaikat Israel menemui Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk mencabut rohmu. Bagaimana? Apakah kau sudah siap atau belum? Kira-kira bu, kamu ditanya gila itu kamate, itu apa jawaban kamu? Ngapa belum? Itu apa kamu rupui belum? Karena banyak itu yang pertama. Yang kedua itu apa kamu rupui? Paling seragi ngai lanang ni pacak pula beragam dengan malaikat Israel. Wahai Israel, ini udah musim, kau tadi terjual mahal, aku kan dulu mati. Kira-kira Israel ama aku dulu mati, laki ku tu nganggau dia. Paling itu kan ditanyakan tadi. Ai kata Israel pacak pula main-main, angin nak potongan tu laju angin nak potongan. Dia lekok segempah cabut kalau kami tadi. Itu kalau kita empuk lanang oleh itulah pula. Tetapi Rasulullah yang dipikirkan adalah ummati. Wahai Jibril, bagaimana umatku setelah aku tinggalkan nanti? Apa jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga yang terakhir jaminannya adalah tidak ada umat yang terdahulu kecuali umatmu yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 bukti cinta Rasulullah. Ketika dunia ini sudah rata kiamat, maka hari kebangkitan pertama kali yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika dibangkitkan pertama kali adalah itu Nabi Muhammad. Dia seolah-olah bangun tidur, ngepas kaju bau. Wahai Jibril, aku ingin bertanya, hari apakah ini Jibril? Wahai Muhammad, ini adalah hari pembalasan. Kalau ini hari kiamat, kalau ini hari pembalasan,
mana umatku, mana umatku, mana umatku. Cemas Nabi Muhammad kaki kita. Ama kita tu apa? Ditanyakan, mana biniku nek nomor 3, mana cucungku Hasan Husain, mana dia nek itu. Cengki merupai pribadi kita. Tetapi Nabi Muhammad, mana umatku, mana umatku, mana umat. Kemudian yang terakhir, ketika semuanya sudah ada di dalam neraka dan ada juga yang di dalam surga, sudah mendapatkan konsekuensi daripada apa yang dikerjakan di atas dunia ini tadi. Kalau dia elok selamat masuk ke dalam surga, nek dia elok masuk ke dalam neraka. Ketika sudah berada di dalam surga, Nabi Muhammad beserta orang-orang soleh, Nabi Muhammad itulah lama di dalam surga, masih dainya murung, masih dainya sedih, sehingga dihampiri oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad kekasihku, engkau sudah ada di dalam surga bersama orang-orang soleh, tetapi ngapa ku perhatikan Ka'bah masih saja dai Ka'bah murung, masih saja dai Ka'bah sedih. Tu apa kabar rupui? Apa kurang fasilitas yang ada di dalam surga ini? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Allah, aku di dalam surga ini dengan umatku ini sudah lebih daripada cukup kenikmatan yang engkau berikan. Lalu mengapa engkau bersedih? Aku bersedih memikirkan berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Lalu apa pintamu? Nah, inilah yang kita agapkan. Dengan redamu ya Allah dan syafaatku, tolong tundukkan aku ke neraka. Angkat berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Satu ditundukan ke neraka tadi. Anak-anak, siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Malik. Kalau dia tua aku yakin lah pacak kali. Cuman jangan kelelolo cuma semanda maka teke Marsudi mentang-mentang pemamangan Ridwan tidak lagi sembayang. Tini ada galandalan Pak Camat. Ama jema kami pemamangan Malik lah tidak lagi perlu sembayang. Ada kan ada katanya mamangan ka masuk ke kencambam ke dalam neraka cengki kelipatkannya katanya itu kan. Ditundukannya dengan malaikat Malik. Dibuka dua dalam hayalan saja, hayalan aku tini bu singit kannya dikit baik isan di semende tetekot ngok ke Pelimbang sana. Dikit baik cangak kannya tadi berauhan jema di dalam tu tadi kan dikina jema daerah sini dia selamat galu. Amin ya rabbal. Rajin kali sembahyang, rajin kali ibadah, berdoa ke gegalanya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya nanti yang di bertemu ngai kami di surga, Bu, bapak-bapak, ngagi aku Pak Camat, ngai Pak Kades kapone gegalanya ngai sepakua. Kamu jangan heran cakari kami Jangan dicakari. Ndok kata kamu mana rombongan panitia Pak Camat ngagi Pak Kades ni di dalam surga ni. Juara masuk neraka ni. Cakari kamu Pada kami di surga VIP. Lebih tinggi kita Pak Kades. Harapan itu kan. Nah besar harapan tu. Nah, satu ditundukkan diangkat siko, ditanya lagi. Diangkat, dihadapkan dengan Nabi Muhammad. Kau mengaku umatku? Ya Rasulullah. Kalau kau mengaku umatku, tu apa buktinya bahwa kau cinta dan sayang kepadaku? Wahai Nabi Muhammad, aku ni dek tahu ngaji, jarang pula ke majelis taklim. Cuman aku nganing di tengah laman nge kance-kance, ada kance tu agak ustad dikit, dia cerita kalau ngucapkan syahadat sekali, dah khalal jannah, dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanya dengan Nabi, kebila kau bersyahadat? Waktu nikah tulah ya Rasulullah. Untung nikah apa Kades itu kan. Dia nikah lah jua itu. Laneman di blender dan mesin cuci dalam itu tuh tadi kan. Memang dijamin masuk ke dalam surga umat Nabi Muhammad SAW ketika ia yakin mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau kalimat tauhid itu maka dijamin. Cuman jangan dibayangkan langsung bercop ke surga, kena blender kudai. Kena blender kudai.
Nah, dimasuk kasiko sehingga dimandikan di telaga Kausar, maka diantat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau masuk ke dalam surga, masih ada tanda-tanda ahli neraka tadi, masih agak malu-maluan bertamu ke surga tadi, ya. Maka oleh sebab itu, cintailah dunia beserta isinya ini, jangan pernah kita melebihi cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia kita letakkan di tangan. Ketika ia pergi, pangkat, jabatan, harta, anak, semuanya, walaupun kita ada rasa fitrah sedih, tetapi dengan tulus dan ikhlas beransur-ansur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang sesungguhnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadar kita segala-galanya, ya. Makanya ibu keruan didengar kelawai ku nama Rita Sugiarto. Rita Sugiarto artis tuh, kenal tidak kamu? Itu kelawai kata bu. Bapak-bapak keruan dide ngapa sangka gini Rita Sugiarto tuh masih janda. Keruan dide. Awak gi muda di janda dulu. Amun ablaki muda, artis terkenal, belaga, duit banyak, muda. Hanya sampai segini dia Pak Baben masih saja janda. Keruan dide. Asal lu ngapa dia tuh masih janda sampai mana lagi? Betatai. Karena Rita Sugiarto tuh terbuli dengan terikat oleh lagunya sendiri. Kinilah lagunya. Lama dia buat pengumuman. Kinilah hari ini katanya kan, aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih dunia akhirat. Dek berdia dia pacak jadi pacar dunia akhir. Yang ada siapa? Adalah di Madinah, itulah di Taman Rodo, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka di dunia ini kita cintailah dunia ini biasa-biasa saja, tetapi tidak lain kecintaan kita ingin mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita landasi lillahi taala, maka semuanya tidak akan bertahan dengan lama. Aku nanya ke ibu-ibu lagi. Bu, jawab bias, ibu-ibu ini cinta dan sayang injek ngagi laki sampai kapan? Sampai bias-bias. Aku nanya ke sampai apa? Meninggal kamu pak. Sampai mati. Sampai kalau lah mati. Nah ini gamol kan. Buat dia telebos ada itu jawaban jepas. No. Keruan aku buat dia telebos kat itu. Bapak-bapak, mbak itulah pula mungkin ibu-ibu nanya, dia katanya kamu baik, kami baik ditanya, Ustaz, kamu lanang-lanang tuh, kamu injek ngai kami ngabini ini sampai kapan? Enggan mana injek kamu tuh? Enggan mana kira-kira pak? Ayo baca amat baik adik ibu, anak kau. Sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Kalau dia mati begitu. Hai. Udah, ibu-ibu sedih tidak melaki mati. Bapak-bapak sedih tidak membini mati. Oh ibu sedih pula, sedih benar kami yang membini mati tu. Dia tatai fitrah sebagai manusia pasti sedih kalau orang-orang yang dicintai meninggal dunia, apalagi bini yang sudah menjadi teman hidup membesarkan anak-anak dan cucu kita. Itulah kesedihan pasti fitrah manusia, meneteskan air mata yang luar biasa. 3 lagi masih sedih saja. Makanlah kamu tuh kalau anginan jadi ruruhan amu udah dia memang letak dia lah sampai ajal di sana. Hanya kamu nih minumlah kalau anginan. Aku ingat saja ngumak kamu sampai mana lagi. 3 hari. Lah seminggu ngupilah makanlah amu masih hidup.
Kuna kamu 4 kali 3 kali ngupi. Ini kamu satu malam mati. Mana kamu ngupi ada segala di dagi. Kalau jadi ruruhan, Pak. Tidak, aku masih tinggal saja ngomak kabar. Lain yang kupi buatannya kadang kuda kanan, kadang kuda kiri. Terus 7 hari. Masuk 14 hari, masuk hampir 40, masuk 40. Karena kewajiban kita menghibur ahli musik. Innamal mu'minuna ikhwa. Orang yang beriman itu bersaudara. Allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil. Udah 40 dinasihati yang benar kita benar, amal salah kita salah, dan ini sedang kita harus kita jaga, harus kita kuat, harus kita hibur. Mulailah kita datang ngenjuk nasihat. Udah ama bini kabala tenang di alam sana. Tinggal kewajiban kita di hidup, kita doakan, kita sedekah tawasul ke atas nama yaitu bini kamu tadi. Nah, cuman kabar ni masih panjang harapan. Lo mana kabar demam, sapu kang ngeriki kabar. Benar dia kira-kira itu Pak. Ama kabar demam, sapu kang nyabun ka kabar. Benar dia itu Bu. Benar. Rupui kabar bagi panjang masa depan kabar mabini kabar tenang di alam sana. Mulai nganjak abang lagi pailan. Pai 40 lagi nih, abang lagi pailan. Jengar lagi kan. Mulai baju lagalak nerika. Cenila sepatu lagalak nyemer. Lah mulai pula baju setel kacang puri. Keruan setel kacang puri. Lah dimasuk ke langkah tadi lah mulai pasti lagi kan. Enak pasti, ndedak pasti, ke samping pasti. Langkah tadi lah diatur ala pula ngapa? Karena semangat atas nasihat sesama orang beriman. Mulai ada jema sedekah. Mulailah tasang status. Karena lah musim HP, antaka masang status, nyila dia nyanyi, ngambek lemek, nyanyi barulah 1 bulan. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesepian. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan syaitan. Tak berkata bebek prat katanya kan. Odem jam-jam HP diupload, nah dibacalah. Buka ngejemu Facebook, keruan gale jema, sada ada jema. Artinya apa? Lambuka lowongan. Inilah cinta kita kepada dunia. Tetapi Rasulullah fit dunia wal akhirat, cinta kepada kita. Amin ya rabbal. Subhanallah. Melabes 2 kelas nutup tadi. Wala quwwata. Sekali lagi, subhanallah. Wala Al-Aliyyil Azim. Udem apa lagi? Alah kecil apinya. Lah paham aku tinggal dikit lagi. Karena air ini tadi 2 gelas, bersisa tinggal seperempat. Sekali minum lagi, artinya selesai ya. Nah yang terakhir ini buat kita gegalanya, khususnya anak-anak kita ya.
Kalau tadi kita lan ceritakan tentang masa Allah cinta Rasulullah ngai kita, walaupun betul bertemu ngai kita, Rasulullah lah cinta yang sudah mencemaskan kita. Nah, lalu lo mana cara kita balik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk anak-anak kita ni. Makanya inilah perlu dilanjutkan peringatan Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, nuzul Quran dan lain sebagainya. Ngapa? Untuk menguatkan akidah dan akhlak anak cucu dan keturunan kita. Jangan sampai lombain lagi, karena mungkin dia dibekali bahwasanya disebutkan la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madai alangkah banyak je mengaku nabi, alangkah ada pula je mengaku malaikat, cuman ada pula itu ndek ngikutinya. Artinya akidah yang ditanamkan dengan anak, akidah yang ditanamkan dengan cucu tidak berhasil. Ngapa? Karena dia masih mengakui adanya nabi-nabi palsu, tambah namanya malaikat. Jadi tanamkan anak kita, nak dek biagi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah itu setelah kita kenalkan dengan Nabi Muhammad, kita kenal ke anak kita ini yaitu dengan keluarga Nabi. Mangke dide gamam lombai lagi jemenek dia berdia ilmu tarik, ilmu sejarah Islam. Kinailah di TV dang viral bae ni. Tanya kala ngapa camat masalah Habib. Masalah Habib banyak baik lagi kan, apa palsu apa asli diribut kagalu segala-galanya main. Ngapa? Karena kita tidak paham tentang sejarah. Kalau kita paham tentang sejarah, kita paham siapa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puncanya, walaupun kita tidak keluarga Rasulullah, walaupun dia bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah, asalkan dia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuncinya apa? Menjadi teladan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi dinilai lagi keburukan dan kejelekan itu, tinggal nilai innama bu'istu liutamimma makalimal akhlak tadi, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di samping rajin-rajin kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini sebagai jemaat tu kecil-kecil ni, nyela kami ngepak kades tadi ngobrol, engkaulah diribut banyak-banyak di masjid ni. Lemaklah diribut di masjid daripada diribut pacamat bekayau ngari HP saja. Gila di masjid ini. Kapan perlu diakali lo mana maka dia galak masuk masjid maghrib isya, minimal 2 itu dia dunia itu ditambah lagi ngai salat Jumat, daripada dia mbain lagi masalah ngayau HP dia. Kinalah ada ni nah dikit-dikit HP, dikit-dikit mau makan HP, mau minum sebelum sekolah HP, pulang sekolah mau tidur HP, mau HP gale, bahkan di anak-anak jemaat tu lagi le pula berkayau dengan HP gale baik lagi pak, dia terkendali lagi. Maka oleh sebab itu kita sebagai perpanjang tanganan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus menjadi teladan dan contoh yang terbaik baik anak cucu dan keturunan kita. Kalau kita nak bangga, kalau kita nyesal, alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir, kita lalai dengan dunia ini. Apa yang melalaikan kita? Terlalu cinta kepada dunia. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Inilah yang melalaikan kita, terlalu injek ngagi anak, terlalu injek ngai bini, terlalu injek ngai cucung, sehingga kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang kita miliki itu, mobil, pangkat, jabatan, anak, gegalanya itu demi Allah, kalau tidak kita arahkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu akan menjadi kesengsaraan yang panjang yang nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah contoh yang baik, mudah jadi contoh yang baik itu. Saya sebagai terakhir Bapak Ibu sekalian, apalagi lanang, nah contoh sembahyang baik jadilah, di rumah mendidik ke masjid ngimami anak cucung jadilah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surga merdu luar biasa, bangga di kamu bu, belakil itu bangga di kadang-kadang banyak main lagi pacamat, bukan je sini
Lo maghrib lah berangkat ngegas motor tercago depan siring. Mancing agasan jeme ngimami anak ngimami bini. Ada pula berburu deh lah kemalaman balik. Ada pula naik mikat ceklik bermalam-malam bagi-bagi. Seharusnya dia ada waktu hobi dilaksanakan, ada waktu ibadah, ada waktu untuk pertanggungjawaban dengan keluarga. Nah, dan sembahyang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oi dek sabar bini tadi na salaman pak. Ai, ndok kamar dulaki kuni oi belajar ngesaput ini katanya. Udem pula nyila jurus tadi Pak Camat di ujung. Berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya. Ustaz aku dia tahu firli bahasa kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Masuk lagi, ya Allah aku mohon dengan hidayahmu, mohon dibimbing ya Allah. Jadikan kami sebagai orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami ini menjadi anak yang soleh dan soleh, sehingga menjadi kebanggaan, bertakwa, taat, beribadah kepadamu. Yang terakhir, nyilan aku kicik kamu udah tadi, ujuk bini. Sanggup tidak kamu pak? Ujuk bini kental-kental nih, lantakan yang taju itu pak. Ya Allah, aku cinta kepada istriku ya Allah. Ada di sini sanggup lah itu kira-kira. Oh, di belakang tadi ngimam itu. Sanggup dia Pak Camat? Ada di Pak Camat itu ngagah itu kira-kira. Oh ya aku tiap petang. Aku bini ku merontak sajanya aku keruan jurus. Kak kesini tadi mohon pamit tanya kalau ngapa kades. Satu ku anu kata tadi Jekumi, aku ke Semende. Wang kan teman kamu ke Semende nih, sebulan nih lempak kali nih katanya kan. Ceramah nih an Jeko. Nah, mulai artinya tadi kan. Mulai kita ujuk, pucuk pisang di bawah jantung, di bawahnya tak berbuah lagi. Tahan di cincang mie, tahan di gantung, cintaku takkan berubah lagi. Berangkat katanya itu. Balik ke lu. Nah, kata kita kan. Ai beres lah itu. Nah tu apa buka buatkannya galau kita kan. Itu kan. Nah kata kita kan. Ya Allah, aku cinta dan sayang kepada istriku. Wah, yang mulu itu bebegau sambil bergogak cupeng bini tadi. Kata anak ini tu, Uma. Walaupun anak tadi nangan yang temu tak. Ya Allah, aku cinta kepada istriku ya Allah. Tolong jaga keluarga kami dan cinta kami ya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istrinya ya Allah. Nganeng istri-istrinya tadi, amin katanya. Emosi ya kan. Laudem sembayang, mah sini kau dengar. Ngapu dengan amin lo imisi degas semua tadi marah tadi dia pula nak istri-istrinya istri jadilah kan. Oh indah Bapak Ibu sekalian, mudah benar kita tu nak bahagia dek sulit kekayaan itu dek jamin bahagia, buntu dek jamin bahagia. Yang bahagia itu tak menentukan dengan dituntun dengan hidayah dan keimanan oleh Allah, maka kita mampu menikmati di setiap detik kehidupan kita. Lom nak merupai pagi boleh bercita-cita, boleh kita berdoa, tetapi hari ini kita nikmati karena pagi belum tentu kita hidup pagi. Itu prinsip kita orang beriman kepada Allah. Siapa pacak nentukannya pagi masih hidup taruhan. Siapa pacak nanti pacak bayarnya jilbab abang-abang tun dulu kali. Apalagi yang memasak kredit. Nah maka oleh sebab itu terakhir tadi ya. Terakhir oleh sebab itu ya kita cintai kesimpulan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Empuk kita injek nge dunia jangan melebihi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tundukah anak-anak kita ini, jangan kita ngajung, tundukah anak kita ini. Amat ini ditundukah, yakin aku penuh masjid ini Pak Kades. Pak Camat, tundukah, jangan ngajung. Ini galak rasan pahit kita jemetu nih. Gila agak keras dikit. Tu apa rasan pahit? Melebung pisang baling dua ge. Ia di pisang, ia di lebung pisang sabu. Anak sembayang endonge bapang dide seragi ngupi dek begulu. Rasan pahit artinya itu. Makanya tunduk hati anak kita ke masjid maghrib jadilah.
Itu kalau kita latih tunda ke sana luar biasa pengaruh. Kemudian yang terakhir tadi, di rumah itu lantaklah lagu-lagu solawat dengan yaitu bacaan-bacaan Al-Quran. Lemak main lagi, makai HP, masuk ke salon Bluetooth, nyala Bluetooth tahu itu. Masuk ke tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal kita lama-lama ayat itu tadi. Udemlah bersinjang ngamu jemu pada kami yang di sini di mbata salon. Kadang-kadang tahan ngandun akarukihan. Nak dangdutan nyanyi nyindir laki pula. Kadang ku berpikir kan mencari gantinya. Nama manut ini katanya. Aku hidup lah nak nyulam pula ni. Nelanang itulah pula bermasalah ada segala di dia buat pengumuman. Istri yang kuceraikanlah. Tapu kepaca ngebini dia itu kan. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita silaturahmi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan yang luar biasa, Allah turunkan rahmat, dan kita adalah mutlak yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harapan kita masih menjadi umat Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita, dibangkitkan menjadi umat Nabi Muhammad, kita di surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sore hari ini aku galak bercerita lebih panjang lagi tentang tausiah ini, tetapi waktulah yang membatasi kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kira-kira umur kita panjang, maka kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kira-kira ceramahku kurang panjang, kalau ada acara di lain waktu, silakan Pak Kades dan Pak Camat diundang lagi. Ustaz, lo mana aku rindu kamu tumpai senampur menang. Inilah indahnya kebersamaan. Kata Pak Camat keruan dalil, Pak Kua keruan dalil. Sahabat itu diantara yang paling bawah memandang wajah ulama saja, itu adalah akan menjadi sahabat kita di yaumil akhir nanti. Bu, pandanglah aku nak sampai tidur lagi pacak dek kacemburu laki kamu. Lo mana caranya? Klik saja di YouTube Ustadz Effendi PGA, tetapi jangan lupa like, subscribe dan komennya. Jangan lupa, jangan dulu ini kah? Dulu ini kah bahaya itu kan? Nak di TikTok buka pula Ustadz Effendi, nak di Facebook Ustadz Effendi, Instagram itulah pula. Mungkin itulah sebagai obat penghindu kita, silaturahmi yang bermanfaat dalam canda penuh hikmah. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.